Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Clarissa Eyudia Cisinenda, dengan NIM H0512111050. Saya April Yunita dengan NIM H0512111051. Saya Muhammad Rizky Fahlia Mubarak dengan NIM H0512111070. Saya Husnul Hatimah Syahbul dengan NIM H0512111080. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi pembelahan sel dan pewarisan sifat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Nita. Selamat menyaksikan. Pembelahan sel adalah peristiwa di mana sebuah sel membelah menjadi dua atau lebih sel baru. Pembelahan sel memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi pembelahan sel pada makhluk bersel tunggal, yaitu sebagai cara untuk berkembang biak. Dan yang kedua, fungsi pembelahan sel pada makhluk bersel banyak, yaitu sebagai cara untuk dapat tumbuh dan berkembang. Pembelahan sel dibagi menjadi dua. Yang pertama, mitosis. Pembelahan mitosis bertujuan untuk mengganti jaringan tubuh yang rusak, memperbanyak sel, dan membentuk jaringan sel. Pembelahan ini terjadi pada sel somatik dan hanya melakukan sekali pembelahan. Berikut tahapan pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis diawali dengan tahap profase. Di tahap ini, kromatin memadat menjadi pendek dan tebal membentuk kromosom. Kromosom ini terdiri atas sister kromatid yang disatukan oleh sentromer. Setelah itu, nukleolus mulai menghilang dan sentrosom terbelah menjadi dua sentriol yang memancarkan filamen atau bisa disebut benang sentriol. Selanjutnya tahap metafase. Di tahap ini, kromosom melekat pada benang sentriol. Hal ini membuat kromosom bergerak dan sejajar di bidang ekuator. Tempat pelekatan benang pada sister kromatid terjadi di sentromer, di mana sentromer ini akan mengarahkan ke pembentukan kinektor, yaitu semacam protein yang melekat pada benang. Selanjutnya tahap anafase. Di tahap ini, sister kromatid berpisah. Kinektor yang melekat pada benang berfungsi sebagai penunjuk jalan, sedangkan lengan kromosom mengikuti di belakang. Mereka bergerak ke arah kutub yang berlawanan karena ditarik oleh benang spindle. Lanjut ke tahap telofase. Di tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Kromosom menipis dan berubah menjadi benang kromatin. Nukleolus terbentuk kembali dan terjadi sitokinesis. Pada hewan, sitokinesis membagi sitoplasma menjadi dua sel anakan yang masing-masing memiliki inti sel. Sedangkan pada tumbuhan, terjadi pembentukan dinding sel baru yang dipicu di pusat sel. Yang kedua, pembelahan meiosis. Pembelahan ini bertujuan untuk mempertahankan jumlah kromosom pada spesies tertentu serta memberikan peluang pertukaran gen sehingga dapat terbentuk variasi genetik di antara spesies. Pembelahan ini terjadi pada sel kelamin dan mengalami dua kali pembelahan, yaitu pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2. Berikut tahapan dari pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terjadi melalui dua tahap, meiosis 1 dan meiosis 2. Peristiwa yang pertama terjadi ialah interfase. Selama interfase, DNA direplikasi menghasilkan dua salinan dari tiap kromosom yang kita kenal sebagai sister kromatid. Kemudian, sentrosom berduplikasi dan bergerak ke arah berlawanan. Sister kromatid di sini tetap melekat pada sentromer dan memadat saat memasuki profase 1. Pada tahap profase 1, sister kromatid terletak berdampingan pada proses yang disebut sinapsis, membentuk tetrat atau bivalen. Selanjutnya, terjadi peristiwa pakinema atau pembelahan dan persilangan kromatin yang dibantu oleh enzim ligase. Tahap ini diakhiri dengan diakinesis atau pemadatan kromosom dan rusaknya membran inti sehingga nukleolus menghilang. Sentriol bergerak ke arah kutub berlawanan sambil memperpanjang benang sentriolnya. Setelah itu, kromosom ditarik keluar oleh benang sentriol. Lanjut ke tahap metafase 1, di mana kromosom yang terikat pada benang berkumpul dan disejajarkan secara acak di bidang ekuator. Penyelarasan acak inilah yang akan memicu penambahan keragaman genetik pada pembelahan meiosis. Selanjutnya, ke anafase 1, kromosom akan bergerak menuju kutub yang berlawanan dengan sentromer yang masih utuh, dan langsung dilanjuti oleh tahap telofase 1, di mana nukleus kembali terbentuk dan terjadi sitokinesis atau pemisahan membran yang kemudian menghasilkan dua sel anak haploid. Inilah akhir dari tahap meiosis 1. Lanjut ke meiosis 2, tahap pertama yang terjadi ialah profase 2. Pada tahap ini, sentriol kembali berduplikasi dan mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Sister kromatid dan benang sentriol mulai terbentuk saat inti nukleus menghilang.
Setelah itu, sister kromatid melekat pada benang sentriol dan memasuki tahap metafase 2. Pada tahap ini, kromosom kembali bersejajar pada garis ekuator dan dilanjutkan dengan tahap anafase 2, di mana kromosom bergerak ke ujung yang berlawanan karena ditarik oleh benang spindle. Setelah itu, proses berakhir dengan tahap telofase 2. Pada tahap ini, kromosom telah selesai berpindah ke ujung dan membran inti terbentuk menyelubungi kromosom untuk membuat 2 inti sel baru. Lalu terjadilah sitokinesis yang memisahkan 2 sel anak menjadi 4 sel anak haploid. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hereditas dan faktor-faktor hereditas. Apa sih itu hereditas? Hereditas atau pewarisan sifat merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang genetika makhluk hidup, tak terkecuali pada manusia. Hereditas adalah istilah yang menunjukkan pewarisan sifat biologis dari induk ke keturunannya melalui DNA. Hereditas juga memiliki faktor atau yang biasa disebut materi genetik. Materi genetik terdiri atas 5, yaitu kromosom, gen, DNA, RNA, dan sintesis protein. Yang pertama, saya akan membahas tentang kromosom. Nama kromosom berasal dari kata kroma yang berarti warna dan soma yang berarti tubuh. Sehingga kromosom ialah benda-benda halus seperti benang yang mudah menyerap warna dan berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Kromosom dikatakan sebagai benang pembawa sifat karena sifat-sifat makhluk hidup pada dasarnya tersimpan di dalam DNA yang terdapat di dalam kromosom. Kromosom berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kromosom tubuh atau autosom. Ialah kromosom yang berfungsi mengendalikan sifat-sifat tubuh. Autosom terdiri atas 44 buah atau 22 pasang. Dan yang kedua yaitu kromosom seks atau genosom. Ialah kromosom yang menentukan jenis kelamin. Pada sel tubuh manusia, terdapat 2 buah genosom. Orang yang memiliki jenis kelamin laki-laki mempunyai kromosom X dan kromosom Y atau XY. Sedangkan untuk wanita mempunyai sepasang kromosom X atau XX. Selanjutnya yaitu bagian-bagian kromosom yang terdiri dari pertama lengan kromosom, yang merupakan bagian badan utama kromosom yang mengandung gen, dan setiap kromosom memiliki 1 atau 2 lengan. Yang kedua yaitu kromonema. Kromonema berupa pita spiral yang terdapat penebalan. Bagian kromonema yang mengalami penebalan disebut kromomer. Bagian yang ketiga yaitu kromomer. Kromomer berfungsi untuk membawa sifat keturunan sehingga kromomer biasa juga disebut lokus gen. Bagian yang keempat yaitu sentromer. Sentromer merupakan bagian kepala kromosom yang berbentuk bulat. Bagian kepala ini merupakan pusat kromosom dan membagi kromosom menjadi 2 lengan. Bagian yang kelima yaitu telomer. Telomer merupakan bagian ujung-ujung kromosom yang dapat menghalangi atau menghindari tersambungnya ujung kromosom yang satu dengan kromosom yang lain. Dan bagian yang keenam yaitu satelit, yaitu suatu tambahan atau tonjolan yang terdapat pada ujung kromosom. Namun demikian, tidak semua kromosom mempunyai satelit. Faktor hereditas yang kedua yaitu gen. Gen adalah unit terkecil penyusun materi genetik yang berfungsi mengendalikan sifat hereditas makhluk hidup. Selanjutnya faktor yang ketiga yaitu DNA. DNA atau deoksiribonukleik asid adalah suatu asam nukleat yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel. DNA terdiri atas 2 rantai polinukleotida yang tersusun dalam heliks ganda. Setiap nukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Ada 2 macam basa nitrogen penyusun DNA, yaitu basa purin yang terdiri atas basa adenin dan guanin, serta basa pirimidin yang terdiri atas basa timin dan sitosin. 2 rantai DNA ini saling berikatan pada bagian basa nitrogen yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Basa nitrogen adenin berikatan dengan timin, sedangkan guanin berikatan dengan sitosin. Faktor yang keempat adalah RNA. RNA atau ribonukleik asid adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin. RNA tersusun dari banyak ribonukleotida, di mana setiap ribonukleotida terdiri atas 3 komponen, yaitu fosfat, gula ribosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen RNA terdiri atas basa purin yaitu adenin dan guanin, serta basa pirimidin yaitu urasil dan sitosin. Keempat basa nitrogen tersebut akan membentuk pasangan adenin dan urasil, serta guanin dan sitosin. RNA terbagi menjadi 3 macam, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Yang pertama yaitu mRNA. Adalah RNA yang berfungsi sebagai pembawa kode genetik atau kodon dari inti sel ke sitoplasma. Yang kedua yaitu tRNA. Adalah RNA yang berfungsi sebagai penerjemah kodon. Yang ketiga yaitu rRNA. Adalah RNA yang berfungsi sebagai mesin perakit polipeptida pada sintesis protein yang bergerak ke satu arah di sepanjang rantai mRNA. Dan faktor yang kelima atau yang terakhir adalah sintesis protein. Sintesis protein ialah proses pembentukan protein yang dikode oleh DNA dan dilaksanakan oleh RNA.
Proses sintesis protein terdiri atas 2 tahap, yaitu yang pertama transkripsi dan yang kedua yaitu translasi. Transkripsi terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap inisiasi atau permulaan transkripsi, elongasi atau pemanjangan rantai RNA, dan terminasi atau pengakhiran transkripsi. Setelah tahap terminasi, mRNA akan menuju ke ribosom untuk masuk ke dalam tahap translasi. Dan tahap translasi juga terdiri atas 3, yaitu yang pertama yaitu inisiasi atau permulaan translasi, yang kedua yaitu elongasi atau pemanjangan translasi, dan ketiga terminasi atau pengakhiran translasi. Setelah tahap terminasi, translasi berakhir, terbentuklah polipeptida. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang mekanisme pewarisan sifat. Orang yang pertama kali melakukan percobaan tentang pewarisan sifat adalah Gregor Mendel, di mana pada waktu Mendel mempublikasikan hasil eksperimennya pada tahun 1865, tidak seorang pun ilmuwan yang mengakui kebenaran teorinya tentang bagaimana sifat-sifat diwariskan oleh induk kepada anaknya. Para ilmuwan saat itu belum dapat menerima prinsip bahwa peristiwa biologis dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan yang matematis atau kuantitatif, seperti yang dikemukakan Mendel. Sehingga pada tahun 1900 beberapa ilmuwan pun mengulangi eksperimen yang telah dilakukan oleh Mendel dan membenarkan teori dari hukum Mendel, sehingga pada tahun 1900 disebut sebagai tahun penemuan kembali Mendelisme. Pewarisan suatu sifat diawali oleh pembagian materi genetik, di mana seluruh proses rangkaian pewarisan sifat menjadi jelas sejak Mendel mengungkapkan hasil penelitiannya melalui hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Baik, kita masuk ke yang pertama, hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 dikenal juga dengan nama hukum segregasi, di mana hukum segregasi ini menyatakan bahwa pembentukan gamet kedua gen yang merupakan pasangan akan dipisahkan dalam 2 sel anak. Hukum segregasi ini dapat dilihat dengan melakukan percobaan persilangan monohibrid. Nah, persilangan monohibrid ini adalah persilangan hibrida atau 2 individu heterozigot tetapi hanya memperhatikan satu sifat beda. Hukum segregasi ini memperhatikan 2 alel yang berbeda di dalam satu gen. Nah, contoh dari terapan hukum Mendel 1 adalah persilangan monohibrid dengan dominasi. Nah, persilangan dengan dominasi di sini maksudnya adalah persilangan suatu sifat beda di mana satu sifat lebih kuat dibandingkan dengan sifat yang lain. Nah, sifat yang kuat inilah yang disebut dengan nama sifat dominan atau yang menutupi, sedangkan yang lemah atau tertutup disebut dengan sifat resesif. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita perhatikan contoh berikut. Pada contoh ini kita akan menyilangkan antara kacang ercis biji bulat dan biji keriput. Bisa dilihat pada gambar berikut. Pada gambar ini untuk biji bulat kita simbolkan dengan besar yang bersifat dominan, sedangkan untuk keriput kita simbolkan dengan kecil yang bersifat resesif. Nah, ketika disilangkan maka kita akan memperoleh gametnya. Untuk besar gametnya adalah besar, sedangkan untuk kecil gametnya adalah kecil, sehingga kita peroleh F1-nya adalah besar kecil dengan 100% biji bulat. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan persilangan kedua, di mana F1 akan disilangkan dengan sesamanya, sehingga pada persilangan kedua kita akan menyilangkan besar kecil disilangkan dengan besar kecil, sehingga kita peroleh gametnya adalah besar kecil. Nah, ketika disilangkan kita akan memperoleh F2, yakni besar kecil, dan kecil. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut. Nah, dari sini kita bisa menentukan rasio fenotip dan genotip. Untuk rasio genotip untuk besar kecil, dan kecil perbandingannya adalah 1:2:1, sedangkan untuk rasio fenotipnya untuk biji bulat dan keriput adalah 3:1. Selanjutnya untuk hukum Mendel 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 juga dikenal dengan hukum asortasi, yang berbunyi setiap gen dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Hukum asortasi ini dapat dilihat dengan melakukan persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan hibrida yang memperhatikan 2 sifat beda. Contohnya itu adalah persilangan antara ercis berbiji bulat kuning dengan ercis berbiji kisut warna hijau. Dapat dilihat pada diagram persilangan berikut. Pada diagram persilangan tersebut, kita mendapatkan perbandingan F2-nya, yaitu 9:3:3:1. Penyimpangan semu hukum Mendel. Ada beberapa kasus persilangan, baik itu persilangan monohibrid ataupun dihibrid, yang hasil persilangannya tidak menghasilkan perbandingan individu keturunan yang sesuai dengan hukum Mendel. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa gen yang saling memengaruhi dalam menghasilkan fenotipnya. Adapun penyimpangan semu hukum Mendel ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah atavisme.
Pada permulaan abad ke-20, W. Batterson dan R.C. Punnett menyilangkan beberapa varietas ayam negeri, yaitu ayam berpial gerigi atau mawar, berpial biji atau elcis, dan berpial bila atau tunggal. Pada persilangan antara ayam berpial mawar dengan ayam berpial elcis menghasilkan semua ayam berpial sumpel atau walnut. Pada keturunan F1-nya, perhatikan diagram persilangan berikut. Pada diagram persilangan tersebut, dapat diketahui bahwa penyimpangan semu hukum Mendel ini terdapat pada munculnya sifat baru pada F1 dan F2, yang ditemukannya varietas ayam baru yaitu ayam berpial walnut atau sumpel yang tidak menyerupai dengan salah satu induknya. Yang kedua adalah gen komplementer. Gen komplementer adalah gen-gen yang berinteraksi dan saling melengkapi. Kehadiran gen-gen tersebut secara bersama-sama akan memunculkan karakter atau fenotip tertentu. Sebaliknya, jika salah satu gen tidak hadir, maka pemunculan karakter atau fenotip tersebut akan terhalang atau tidak sempurna. Perhatikan diagram persilangan berikut. Pada diagram persilangan tersebut, terlihat bahwa pemunculan suatu pigmen merupakan interaksi dua gen yaitu C dominan dan P dominan, sehingga akan menghasilkan keturunan atau filialnya itu berwarna ungu. Hal tersebut disebabkan gen C mengakibatkan memunculnya pigmen dan gen P menghasilkan enzim pengaktif pigmen, sehingga perbandingan F2 yang didapatkan yaitu 9:7. Yang ketiga adalah kriptomeri. Kriptomeri adalah peristiwa gen dominan yang seolah-olah tersembunyi bila berada bersama dengan gen dominan lainnya dan akan terlihat bila berdiri sendiri. Contohnya itu adalah pada persilangan tumbuhan Linaria marocana berbunga merah dengan berbunga putih. Dapat dilihat pada diagram persilangan berikut. Pada persilangan tersebut, diperoleh F1 semuanya berbunga ungu, sedangkan F2 terdiri atas tanaman dengan perbandingan bunga ungu banding merah banding putih adalah 9:3:4. Warna ungu yang terbentuk karena adanya pigmen antosianin yang dibawa oleh gen A dominan akan menampilkan warna ungu dalam plasma yang bersifat basa yang dibawa oleh gen B dominan. Sehingga sifat gen A dominan ini seolah-olah bersembunyi dengan sifat gen B dominan dengan fenotipnya yang berwarna ungu. Yang keempat yaitu polimeri. Polimeri adalah persilangan heterozigot dengan banyak sifat beda yang berdiri sendiri-sendiri tetapi mempengaruhi bagian yang sama pada suatu organisme. Peristiwa polimeri ini pertama kali dilaporkan oleh Niels Holt melalui percobaan persilangan antara gandum berbiji merah dengan gandum berbiji putih. Perhatikan diagram persilangan berikut. Pada diagram persilangan tersebut, perbandingan F2 yang didapatkan adalah 15:1. Yang kelima yaitu epistasis dan hipostasis. Epistasis dan hipostasis merupakan salah satu bentuk interaksi gen. Dalam hal ini, gen dominan mengalahkan gen dominan lainnya yang bukan sealel. Epistasis adalah gen dominan yang menutupi ekspresi gen dominan lainnya, sedangkan hipostasis adalah gen dominan yang tertutupi. Contoh persilangan ini dapat dilihat pada diagram persilangan antara gandum warna hitam dengan gandum warna kuning. Pada persilangan tersebut, didapatkan F1-nya adalah warna hitam. Hal tersebut disebabkan gen H dominan merupakan gen epistasis atau menutupi gen K dominan, sehingga gen H dominan ini merupakan epistasis dan gen K dominan ini adalah hipostasis. Pada persilangan tersebut didapatkan perbandingan F2-nya yaitu 12:3:1.